Hai teman-teman, balik lagi di channel saya Saiful Bari. Hari ini saya akan kembali berbagi, namun bukan menu yang akan saya sharing, melainkan salah satu parameter dalam seduh manual. Apa itu? Suhu atau temperatur. Jadi, persoalan suhu atau temperatur ini selalu disederhanakan dengan satu pertanyaan saja. Biasanya selalu begini, Bang, Kak, Adik misalnya, pakai suhu berapa ketika bikin kopi? Itu pertanyaannya. Padahal masalah temperatur itu sangat luas. Biasanya temperatur dalam bahasan-bahasan diskusi selalu dibarengin dengan 3T. 3T itu satu, time atau waktu, kedua temperatur atau suhu itu sendiri, dan yang ketiga adalah turbulensi. Namun untuk keperluan video kali ini saya hanya akan bahas soal temperaturnya. Itu sudah sangat luas menurut saya. Oke. Persoalan temperatur dalam seduh manual kopi selalu dikaitkan dengan ekstraksi, pasti dong. Jadi biasanya teorinya adalah ketika kita menggunakan temperatur yang panas maka ekstraksi akan lebih cepat. Begitupun ketika kita menggunakan temperatur yang rendah maka ekstraksi akan berjalan lebih lambat. Itu teorinya. Jadi lumrah saja ketika kita bertanya berapa temperatur yang digunakan. Nah, dalam SCA Golden Cup direkomendasi. Jadi ada rekomendasi untuk golden temperatur. Golden temperatur yang disarankan adalah 93 plus minus 3. Jadi range-nya antara 90 sampai 96 derajat Celcius. Ini dia ya. Saya sudah bikin catatannya supaya teman-teman mudah mengingatnya. Jadi Golden Cup untuk golden temperatur disarankan 93 derajat Celcius plus minus 3 atau 200 derajat plus minus 5 untuk derajat Fahrenheit. Oke. Apakah boleh menggunakan temperatur di luar rekomendasi ini? Ya boleh. Disesuaikan dengan minimal 4 pertimbangan. Yang pertama, perhatiin ya, kopinya. Jadi origin kopinya. Yang kedua varietasnya nih biasanya ya. Baru kemudian yang ketiga proses pasca panennya, luaskan, natural, dan seterusnya. Lalu ada satu lagi biasanya yang menjadi pertimbangan, yaitu roasting atau tingkat sangrai. Jadi biasanya nih penentuan temperatur di awal itu sangat dipengaruhi oleh origin, varietas, proses, dan roasting. Nah, karena itulah teman-teman bisa mengukur temperatur ketika proses boiling. Saran saya bisa menggunakan termometer yang analog bisa, digital bisa, dan bahkan marilah berinvestasi kalau ada rezeki, misalnya menggunakan termometer yang sudah ada built-in dengan kettle, ya elektrik seperti ini. Ya, tinggal kita atur seberapa temperatur yang akan kita pakai dan di hold. Seperti itu. Nah, itu untuk memastikan bahwa temperatur yang kita gunakan sesuai dengan rencana. Kalau di mesin juga ada ya. Begitu. Buat saya terlalu sakti gitu. Kalau hanya dengan melihat, dengan memegang, wah ini temperaturnya udah 90, udah pakai, terlalu sakti lah. Gitu. Mungkin dari Banten kali gitu. Nah, itu ya. Apakah hanya 93 plus minus 3 yang kita diskusikan? Tidak. Bukan hanya suhu di awal, melainkan ada temperatur-temperatur yang lain. Ini dia ya. Holding temperatur, lalu kemudian serving temperatur. Holding temperatur yang disarankan 80-85. Apa itu holding temperatur? Holding temperatur itu adalah temperatur yang kita harus tahu ketika air dan kopi berinteraksi. Begitu. Kalau untuk serving temperatur kan hasilnya. Setelah selesai, berapa temperatur dari kopi yang kita seduh? Kira-kira yang diinginkan adalah 70 sampai 80 derajat Celcius. Nah, penting. Jadi bukan hanya temperatur yang tadi yang di awal yang digunakan, melainkan ada lagi holding temperatur dan serving temperatur. Oke. Apakah ada temperatur yang lain? Ada nanti. Nah, itu di saat kita menikmati kopinya. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan, biasanya kalau untuk holding temperatur dan serving temperatur, alat ukurnya sama ya, masih termometer. Cuma bukan termometer yang gampangannya bersentuhan langsung. Yang disarankan adalah termometer kayak gini.
ya. Nah, teman-teman, ini ada dua termogan yang digunakan untuk kopi yang ini, yang di tangan kanan saya. Nah, kalau ini adalah termogan untuk badan, untuk suhu tubuh. Nah, ini untuk kopi bisa digunakan. Jangan dibalik. Ini misalnya mau ke suhu badan, nggak pas, ya. Demam dibacanya nggak demam. Ini buat kopi, ya. Kalau ini buat suhu tubuh kita, gitu. Jangan dibalik-balik ya, nggak bisa. Gitu. Oke. Nah, masa pandemi biasanya banyak yang punya termogan seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk temperatur yang disarankan saat menikmati kopi itu begini. Kopi sebaiknya diminum di 3 suhu, ya, saat panas, hangat, dan dingin. Jadi kawan-kawan, saat panas sekitar 70 derajat. Saya sendiri sebenarnya tidak terbiasa dengan 70 derajat minum kopi. Biasanya 60-65, ya, disesuaikan saja. Nah, untuk saat hangat 40 derajat dan saat dingin suhu ruang. Nah, ini untuk memahami pergerakan kualitas. Kopi itu kan tidak selalu optimal di panas. Ada yang optimal di dingin, di hangat. Tapi ada juga yang optimal di panas. Jadi kita menikmati di 3 suhu ini supaya kita tahu pergerakannya. Apakah bergerak ke positif atau ke negatif. Nah, ini penting juga ya untuk gampangannya menelusuri jika terjadi masalah. Komplain misalnya, ada customer komplain, "Bang, kopinya kok nggak enak ya?" Nah, rupanya kalau kita hubungkan dengan temperatur bisa jadi gitu. Contohnya begini, sebenarnya saat dibuat oleh barista sudah dikontrol tuh, bahkan diukur dengan refraktometer, ya, diambil sedikit di wadah yang berbeda, dicicipin, wah enak secara sensori, misalnya begitu ya, misalnya begitu. Workflow-nya udah dilakuin dengan benar, dicoba oke. Ketika nyampe di tangan customer komplain, "Ah, nggak enak kopinya bang." Ternyata usut punya usut, minuman itu nggak kesentuh sampai lebih dari sejam. Jadi customer membiarkan. Lalu setelah sejam dia minum dan nggak enak, komplain lah. Nah, dalam konteks itu bukan mencari siapa yang salah, tapi perlu ditegesin bahwa kopi itu sebaiknya diminum di tiga suhu tadi. Nah, sudah sejam, udah sangat dingin. Oke, jadi kalau mau salah menyalahkan ya, itu ya jelas karena ketidaktahuan dari customer. Dan disinilah pentingnya edukasi barista terhadap customer. Misalnya begini, "Bang, ini kopinya silakan dinikmati. Please enjoy. Mumpung suhunya masih optimal." Seperti itu. Jadi customer tahu sehingga menghindari masalah-masalah yang biasa nih terjadi. Atau begini, ada customer komplain, dia udah minum sesuai dengan yang disarankan nih. Oke, lalu kemudian nggak enak gitu. Sementara udah dicek kualitasnya oleh yang nyeduh, enak. Nah, ada masalah ternyata di tengah, misalnya pelayannya, servernya, karena menunda-nunda, nggak segera disajiin. "Oh ntar bang, gampang, nasi gorengnya belum jadi." Sampai lama, sehingga kopi itu dingin baru di tangan customer. Dan padahal optimalnya nggak pas di dingin, melainkan di hangat atau di panas. Jadi disitulah pentingnya edukasi supaya tidak ada komplain yang tidak diperlukan. Konteksnya adalah untuk pembelajaran, bukan mendekari. Gitu, ya. Nah, ini dia masih ada satu dokumen lain. Stabilnya minuman setelah diseduh itu kira-kira berapa menit? Kalau ketentuannya nih, 15 menit pertama itu saat optimal. Kalau sudah 30 menit setelahnya itu kalau bahasanya di sini udah nggak bisa diterima. Dan kalau udah 60 menit itu sudah tidak menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita minum kopi lebih dari 60 menit, jangan ibaratnya kaget. Secara kualitas memang sudah turun. Ya. Jadi pas dinginnya itu udah lebih dari 60 menit, kualitasnya udah ada di titik terendah. Nah, itu penting. Nah, teman-teman, pengetahuan yang tadi hanya untuk pembelajaran supaya kita bisa nguliknya lebih lebih leluasa begitu. Teman-teman masih boleh menggunakan suhu-suhu di luar yang disarankan tadi. Disitulah
improvisasi menjadi penting. Jadi jangan kaku. Ah, kata Bang Saiful segini. Nah, udah, enggak ya. Boleh improvisasi seperti itu. Oke? Dan terakhir, ini penting. Meskipun kita sudah tahu persoalan temperatur yang begitu luas ini, tapi jangan kemudian disalahgunakan. Misalnya jadi pendekar. Ya, datang ke kedai kopi, pakai suhu berapa? 85, Bang. Wah, nggak boleh, harus 90 plus 3. Jangan. Ya. Kita kalau ke kedai kopi memang baiknya ya udah sebagai customer yang baik. Ya, nikmati kopi, nggak usah 70 di kafe. Ya, itu bukan kafe. Beda gitu. Nikmati saja. Nikmati supaya kita tidak terlalu senewen gitu loh. Minum kopi kok senewen gitu. Jadi minum kopi nikmati. Ya. Ada ketidakcocokan segala macam. Kalau ada sampaikan langsung. Ya, justru itu bagus sebagai inputan dan jangan di depan orang, apalagi di sosial media, ya kan? Gitu. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan, pengalaman yang semoga bermanfaat buat teman-teman, gitu ya. Dan saya kira hospitality yang tadi tidak bisa ditawar, ya. Buat apa kita punya ini ya, punya keahlian bikin ini kalau kita nggak punya hospitality yang lain. Jadi skill dalam kebaristaan ya harus dibarengi dengan service skill. Saya kira demikian. Semoga ada faedahnya untuk sharing kali ini. Jangan lupa saya minta tolong yang pertama di like, yang kedua ya, di share di sosial media yang teman-teman punya, dan yang ketiga adalah di komentari dengan komentar yang produktif supaya saya juga bisa membalas dengan yang produktif. Terpenting juga tidak kalah penting, terpenting juga tidak kalah penting. Nah, subscribe di yang warna merah itu ya, supaya kita bisa saling terhubung. Ya, saya kira demikian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.